Banyak kata-kata ziarah kalau di Indonesia, ziarah diartikan ada kegiatan tertentu, gitu. Iya, Alhamdulillah. Udah saya kontak dulu Mbak Mei. Mbak Melani, halo Mbak Melani. Apakah yang share screen sudah siap? Alhamdulillah. Sudah, ya, sudah siap. Ya. Izin Ustaz, kita mulai saja ya. Mudah-mudahan ini eh, lebih awal barangkali bisa lebih banyak yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah minggu lalu kita sudah melaksanakan ibadah kurban, bahkan hari raya Idul Adha, dan bagi yang melaksanakan kurban, alhamdulillah insya Allah diijabah keinginannya yang menjadikan niat ridho Allah diijabah oleh Allah Taala. Pertama kita tak lupa selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala atas segala rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan taslim tak lupa kita sanjungkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita pertemuan pagi hari ini kita memulai pada bab baru, pada bab 45 kitab Riyadhus Shalihin, di mana isi dari bab ini adalah berkaitan dengan ziarah, ziarah kepada para ahli kebaikan, duduk dengan mereka, mengawani, menemani mereka, mencintai mereka, meminta mereka supaya berziarah ke tempat kita. Kemudian meminta doa dari mereka serta berziarah ke tempat mereka. Artinya ini ada unsur silaturahim. Kalau kita sebelumnya itu kita menyambung silaturahim itu bagian hal yang sangat penting. Maka bab ini akan membahas keutamaan menjalin pergaulan dengan orang-orang soleh, mengunjungi atau berziarah, maksudnya mengunjungi, berziarah itu mengunjungi ke mereka, duduk bersahabat, berdiskusi, mencintai mereka. Kalaupun ada curhat, diskusilah bersama manusianya adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, kemudian insya Allah mereka yang memiliki kelebihan bisa turut juga mendoakan. Bab ini juga akan mencakup anjuran menziarahi tempat-tempat yang utama seperti masjid yang penuh dengan keberkahan. Makanya seperti di Baitullah, di Mekah, Madinah, dan beberapa masjid yang ditetapkan sesuai dengan hadis Rasul. Kalau kita ibadah umroh atau haji itu dituntun sampai ke beberapa masjid yang lain selain Mekah dan Madinah. Nah, ini di dalam kitab Imam Nawawi ini membuka bab ini dengan dua landasan eh, dalil yang nanti akan kita bahas bersama, dan kemudian menghimpunnya dalam hadis-hadis. Nanti akan dibahas sekitar eh, hadis cukup banyak ini. Ada 359 sampai 373. Udah cukup hampir 20 hadis ya, Ustaz ya. Cukup banyak ini. Nah, yang menegaskan satu pesan besar bahwa lingkungan pergaulan dan kecintaan seseorang sangat menentukan kualitas keimanan dan nasibnya di akhirat. Jadi kalau berteman, siapa temannya, siapa bergaulnya setiap hari. Jadi kalau kita bergaulnya setiap hari dengan orang yang suka berburu, ya kita pasti pintar berburu. Kalau teman kita suka mancing, nah kita juga ikut
mancing juga gitu. Jadi kalau cuma kita suka ngerokok ya kita ikutan ngerokok, dapat ngerokoknya juga gitu. Ini contoh saja, bukan mendiskriminasi tidak. Tetapi pergaulan itu menentukan. Nah, arah mana pergaulan itu? Apakah kita bisa men-setting pergaulan itu menjadi lebih baik, kita yang menang, atau kita yang cukup terpengaruh oleh teman-teman pergaulan gitu. Makanya di dalam hadis ini nanti akan dibahas siapa sih teman-teman yang prioritas untuk di silaturahim untuk bergaul dan untuk diskusi dan sebagainya. Jangan sampai salah. Jadi bergaulah untuk petunjuk hidup kepada orang yang ahli yang sudah memahami petunjuk hidup. Intinya seperti itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati yang dirahmati oleh Allah, kita akan masuk pada kajian hadisnya, pada kita dalil-dalil yang awal, kemudian dilanjutkan hadis kalau nanti hari ini cukup, dan ini akan dibedah oleh Ustadz Salman. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه أشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat rahmat dan karunia-Nya, dengan izin Allah kita kembali hadir dalam majelis ilmu, talabul ilm, menuntut ilmu. Kita belajar melalui kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi, dan pada hari ini kita insya Allah akan membahas bab baru, bab 45. Dilihat dari judulnya memang agak panjang, oleh karena itu hadis ataupun dalil-dalil ayat juga sesuai dengan temanya. Di sini judulnya yang pertama adalah berziarah kepada ahlul khair, kepada orang-orang yang baik, ahli kebaikan. Wa mujalasatihim, duduk bersama mereka. Artinya ketika ada orang baik, bagaimana kita
bisa membersamai mereka. Wa suhbatihim, menemani mereka ketika mereka dalam perjalanan, ditemani. Mereka ini adalah ahli-ahli kebaikan, orang-orang baik, orang-orang berilmu. Wa mahabbatihim, mencintai mereka. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu yang dimiliki oleh mereka, tapi lillahi taala. Wa talabi ziyaratihim, meminta mereka datang ke rumah kita, ke tempat kita, ke kantor kita. Supaya apa? Ada keberkahan, diziarahi, dikunjungi oleh orang-orang baik. Wa du'a minhum, minta doa dari mereka. Mohon didoakan. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Rasul. Nanti kita akan bahas. Kita akan kaji hadis-hadisnya. Rasul minta doa orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang mustajabid da'wah, orang-orang yang dikabulkan doanya. Rasul sendiri meminta doa kepada mereka. Wa ziyaratil mawadhi' al-fadilah, dan berziarah ke tempat-tempat yang utama, tempat-tempat yang baik, di antaranya masjid dan lain sebagainya. Jadi, sahabat sehat semuanya yang dimuliakan Allah, bab 45 ini insya Allah akan kita kaji dalam beberapa kali pertemuan, terdiri dari 2 ayat dan 15 hadis. Jadi memang agak panjang sesuai dengan temanya atau judulnya. Kita mulai dari dalil ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Ayat yang pertama, qala Allah ta'ala, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Surat Al-Kahfi ayat 60. Kemudian ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ini adalah dalil yang pertama dari ayat 60 sampai 66, ada 7 ayat dari surat Al-Kahf. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Surat Al-Kahf ayat 28. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat ini kalau di dalam tayangan dimulai dari ayat 28-nya ya. Wasbir nafsaka. Sabarlah. Sabarkanlah diri kalian. Ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan sore, mereka menginginkan keridhaan Tuhannya. Kita sebagaimana maklum, lazim, kita membiasakan atau mencoba untuk memulazamah, membiasakan membaca surat Al-Kahf setiap malam Jumat atau hari Jumat. Nanti malam atau besok. Kadang kita terbiasa membaca, tapi kita luput mengkajinya. Nah, salah satu kajiannya adalah yang saat ini kita pelajari. Ayat 28 menyatakan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar
membersamai orang-orang yang berdakwah, membersamai orang-orang yang mengajak kebaikan. Wasbir nafsaka. Sabarkanlah diri kalian bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan sore. Mengajak manusia kepada kebaikan. Setiap hari, setiap malam, setiap waktu. Kita diminta untuk bersabar, membersamai mereka. Masuk dalam judul tadi, wasuhbatuhu. Membersamai, menemani mereka. Menemani orang-orang ahlil khair. Menemani orang-orang yang baik. Kita diperintahkan untuk sabar. Mendampingi mereka. Ahlul khair, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Allah perintahkan kita untuk bersabar mendampingi mereka. Karena apa? Karena ketika kita mendampingi, bisa jadi ya kita banyak timbul pertanyaan. Mengapa begini? Mengapa begitu? Nah, ini sebelum dijelaskan oleh ahlul khair tadi, orang yang baik tadi, kita diminta untuk bersabar. Ya. Sampai pada satu masa, satu waktu yang telah ditentukan, dia akan menjelaskan. Kenapa kita diminta untuk sabar? Ayat ini langsung diimplementasikan melalui contoh. Di ayat berikutnya tentang kisah Nabi Musa bersama Yusha bin Nun, mereka belajar, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kepada Nabiullah Khidir alaihi salam. Dan ini termaktub kisah ini dalam surat Al-Kahf. Surat Al-Kahfi ini terdiri dari 4 kisah dahsyat. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua. Yang kedua, kisah tentang pemilik kebun. Yang ketiga, tentang kisah yang saat ini, yaitu kisah Nabi Musa, Yusha bin Nun, dan Nabiullah Khidir. Dan yang keempat adalah kisah Zulkarnain. 4 kisah ini termaktub dan memiliki pelajaran hikmah yang bisa kita ambil, kita bisa pelajari. Nah, khusus saat ini kita mengambil dari kisah Nabiullah Musa alaihi salam bersama Fata, pemuda yang bernama Yusha bin Nun, pelanjut tongkat estafeta dakwah setelah Nabiullah Musa dan Nabi Harun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Al-Kisah ini kita akan melihat bagaimana seorang Nabiullah Musa alaihi salam diminta untuk bersabar, mendampingi orang-orang soleh. Al-Kisah, kaum Nabi Musa, Bani Israel itu bertanya kepada nabinya, kepada rasulnya, Nabiullah Musa alaihi salam. Pertanyaannya sederhana, dan tapi di balik pertanyaan itu kita bisa mengambil ibrah. Bani Israel bertanya kepada nabinya, siapakah orang yang paling alim di dunia ini? Siapa orang paling berilmu di dunia ini? Nabi Musa alaihi salam menjawab, aku yang paling berilmu, yang paling alim. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur Nabiullah Musa alaihi salam bahwa
ada orang yang lebih alim daripada Anda, wahai Musa. Nah, disinilah mulai cerita wa idh qala Musa li fatahu. Allah berfirman, dan ketika Musa berkata kepada fata, ya pemuda, ya terjemahan di sini bujangnya, pemuda. Ya, di dalam tafsir disebutkan namanya adalah Yusha bin Nun, pelanjut dakwah setelah sepeninggalnya Nabi Musa dan Harun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Yusha untuk pergi ngaji, belajar karena merasa dirinya paling alim. Allah tegur, bukan, nggak boleh begitu, nggak boleh sombong. Orang yang paling tahu nggak boleh, karena ada di dunia ini yang lebih alim pada masa Nabi Musa, dan Nabi Musa diperintahkan untuk belajar, pergi ngaji, ngaji sana. Ya, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Ketika Musa berkata kepada pemuda Yusha bin Nun, la abrahu hatta, aku tidak akan berhenti berjalan hatta ablugha majma'al bahrain, hingga sampai ke pertemuan dua lautan atau dua sungai. Au amdhiya hukuba, atau aku berjalan hingga bertahun-tahun. Nah, di sini ayatnya panjang, bukan hanya satu ayat ini, tapi di sini ila qaulihi, sampai pada ayat ketika sudah ketemu dengan Nabiullah Khidir. Nah, nanti kita baca, tapi kita secara urutan dari ayat itu disebutkan bahwa ketika Nabi Musa dan Yusha bin Nun berjalan, ya, targetnya adalah sampai pada Majma'al Bahrain, pertemuan dua lautan, dua sungai. Itu nanti di sana dia akan ketemu dengan hamba Allah. Disebutkan dalam lanjutan ayatnya, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua lautan, dua sungai itu, mereka lupa ikannya. Karena mereka berangkat safar itu bawa bekal. Bekalnya ikan. Ikannya siap makan. Ikan udah mati. Ya, siap dimakan. Sebagai bekal mereka. Karena perjalanan jauh. Mereka bawa bekal ikan. Nasiyahutahuma. Mereka berdua lupa ikannya. Fattakhadha sabilahu fil bahri sarba. Karena lupa ikannya tertinggal, ya, di tempat Majma'al Bahraini itu, di pertemuan dua lautan itu, ikannya udah mati tapi dia lompat masuk ke lautan dan pergi. Lanjutan ayatnya, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, dah berjalan, lanjut perjalanan, Nabi Musa berkata kepada Fata tadi, kepada pemuda tadi, Yusha bin Nun, bawalah kemari makanan kita, ikan tadi. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Pemuda tadi menjawab, lanjutan ayatnya, tahukah engkau wahai Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, ya, di pertemuan dua lautan, aku lupa menceritakan tentang ikan bekal kita tadi. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Ikan itu telah mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Jadi ikan itu menjadi aneh karena yang tadinya sudah mati tiba-tiba dia melompat dan masuk ke dalam lautan. Kata Musa, itulah tempat yang kita cari.
pertemuan dua lautan tadi. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula, balik ke tempat tadi dia berlindung atau dia beristirahat. Maka di tempat itu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Ini ayat yang ada tertulis qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Setelah mereka bertemu, Nabi Musa berkata kepada hamba ini, yaitu Nabi Allah Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah panjang tapi eh, mukaddimah permulaannya seperti itu. Bahwa Nabiullah Musa alaihi salam ketika ditanya oleh kaumnya Bani Israel, siapa yang paling berilmu, dia mengatakan mengklaim dirinya yang paling berilmu. Kemudian Allah menegur Nabi Musa untuk berangkat ngaji karena di sana ada orang lebih alim daripada Nabi Musa. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, ya nggak boleh kita mengaku-ngaku paling pintar. Orang yang misalkan mengajar suatu ilmu sebagai seorang guru, baik di sekolah maupun di majelis taklim, itu dia juga harus belajar lagi, harus ngaji lagi, harus sekolah lagi. Supaya apa? Supaya tidak merasa dirinya adalah merasa paling berilmu. Allah menegur keras Nabiullah Musa alaihissalam dan memerintahkannya berangkat untuk belajar ngaji. Dikasih tanda, saya petunjuk untuk ketemu dengan hamba Allah Subhanahu wa taala dan dialah Nabiullah Khidir alaihissalam. Tapi apa kata Khidir? Ringkas ceritanya, Nabi Khidir meminta kepada Nabi Musa untuk bersabar ketika membersamainya. Bersabar, sebagaimana tadi ayat yang awal, wasbir nafsak. Sabarkanlah diri kalian. Ketika duduk bersama dengan orang-orang alim, orang-orang baik, itu kita diminta untuk bersabar. Jangan sampai kita nggak sabar, kita pengen pulang duluan, kita pengen ada kegiatan yang lain. Ketika kita duduk bersama mereka, perintah Allah Subhanahu wa taala adalah sabar. Nabiullah Musa alaihissalam begitu juga. Kalau kamu ingin menemani membersamaiku dalam perjalanan ini, sabar. Gitu ya. Nah, ini ketika kita membaca kisahnya, Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan mampu bersabar untuk membersamaiku. Nggak mampu sabar. Udah dikasih tahu begitu. Tapi Nabi Musa alaihissalam karena perintah Allah untuk belajar ngaji, ya mau nggak mau harus mendampinginya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Sahabat sehat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maklum dalam kisah ini perjalanan Nabi Musa, perjalanan pemuda yang membersamainya Yusha bin Nun belajar ngaji dengan Nabiullah Khidir alaihi salam dalam surat Al-Kahf ini yang membuat Nabi Musa rupanya enggak sabar. Ya, enggak sabar dalam hal apa? Yang pertama, ketika Nabi Musa bersama berjalan bertemu dengan eh, kampung kecil, kampung nelayan, tiba-tiba Nabiullah Khidir membolongi kapal nelayan milik eh, nelayan miskin yang ada di situ, di kampung itu.
kapalnya, perahunya dibolongi. Nggak pakai alasan, tiba-tiba langsung dilubangi. Nabiullah Musa melihat apa yang dilakukan oleh hamba Allah ini, Nabiullah Khidir ini, langsung bertanya, kenapa dilobangi? Gitu. Kenapa dilobangi? Ya. Wajar, tapi ingat pesannya. Kamu nggak boleh banyak bertanya. Sabar aja, nanti akan ada waktu untuk penjelasan. Tapi Nabi Musa nggak sabaran. Peristiwa kedua, ketemu dengan Ghulam, pemuda, anak, kemudian tiba-tiba Nabiullah Khidir membunuhnya. Nggak pakai ditanya ente siapa, tiba-tiba hamba Allah ini membunuhnya. Kontan Nabi Musa kaget. Kenapa tiba-tiba dibunuh? Ini kan nyawa. Sekali lagi Nabi Khidir, tahu kan ente nggak sabar. Sabar aja dulu, nanti akan ada penjelasan. Dan yang ketiga, ketika mereka dalam perjalanan, mereka lapar, mereka minta kepada penduduk negeri, tapi karena penduduk negeri itu orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, mereka nggak mendapatkan sesuap makanan untuk mereka konsumsikan. Tapi ketika mereka dalam perjalanan melihat ada satu dinding yang akan rubuh, tiba-tiba Nabi Khidir memperbaiki dinding tersebut. Nah, Nabi Musa ketika melihat itu, wah ini bisa dijadikan sebagai upah nih, karena kita telah memperbaiki dinding yang bukan punya kita, tapi ini bisa dijadikan upah. Dan dari upah itu kita bisa jajan, kita bisa beli makanan, kita bisa makan. Nabi Musa mengatakan itu, kata Nabi Khidir, sesuai dengan perjanjian, karena ente nggak sabar, ente banyak tanya, ini waktu kita berpisah. Dikasih tahulah alasan-alasan dibalik apa yang terjadi oleh mereka. Yang pertama, ketika mereka datang ke suatu kampung nelayan yang miskin, tiba-tiba hamba Allah Nabiullah Khidir ini melubangi perahu. Tahukah apa maksudnya? Kata Nabiullah Khidir bahwa di seberang sana ada raja, ada penguasa yang mengambil, mencuri perahu-perahu milik nelayan. Tentunya ketika mereka melihat perahu itu bocor, berlubang, tentunya perahu tersebut tidak akan mereka ambil. Itu makna di balik peristiwa. Yang kedua, tiba-tiba hamba Allah ini membunuh seorang ghulam, anak. Alasannya adalah bahwa anak ini adalah anak yang durhaka. Padahal kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kalau anak ini durhaka, tentu nanti dia akan mempengaruhi masyarakatnya, mempengaruhi keluarganya. Itu dibunuh dan Nabiullah Khidir berdoa semoga mereka akan dikaruniai anak kembali yang menjadi anak yang soleh. Kemudian alasan ketiga, kenapa mereka membangun dinding, diketahui bahwa di balik dinding tersebut ada simpanan harta anak yatim. Kalau dinding ini hancur, maka harta anak yatim tadi akan kelihatan dan menjadi rebutan masyarakat. Ketika dinding diperbaiki, maka harta simpanan tersebut yang mempunyai anak yatim itu akan terlindungi, sehingga ketika anak nanti sudah besar, dapat mempergunakan harta simpanan tersebut untuk kehidupan mereka. Tapi poin terpenting dari penjelasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa ma fa'altuhu an amri. Apa yang aku lakukan ini semua yang
tadi kamu tanyakan ini, wahai Musa, itu wa ma fa'altuhu an amri. Itu bukan atas kemauanku, ya, bukan kehendakku. Ini adalah perintah Allah. Ya, beda dengan Nabi Musa ketika ditanya siapa yang paling berilmu, dia mengatakan aku yang paling berilmu. Aku yang paling hebat. Tapi Nabi Khidir mengatakan wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan ini, berbuat seperti ini bukan atas kehendakku, ini adalah petunjuk dari Allah. Jadi dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah buah dari ngaji. Buah dari bersamai orang-orang alim, orang-orang baik. Dapat pelajaran kehidupan dari perjalanan mereka. Di sini letak poinnya. Ketika kita diperintahkan untuk duduk bersama dalam perjalanan, dalam hal apapun terhadap orang-orang soleh, orang-orang baik, kita akan mengambil suri tauladan dari mereka. Dan kita diminta untuk bersabar membersamai mereka. Bisa jadi ada yang tidak kita pahami, tunggu nanti ada waktunya untuk dapat memahami. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah dahsyat tertulis secara lengkap pada sekitar 2 halaman dalam surat Al-Kahfi, yang menyatakan tentang kita diperintahkan untuk membersamai, untuk bersama-sama duduk bareng bersama orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang berilmu untuk kita dapat mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Jangan merasa kita yang paling hebat, paling berilmu, paling jago, tapi di sana ada hamba-hamba Allah yang mungkin tidak diketahui, tidak dikenal. Kita harus belajar dari mereka. Berapa banyak orang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi sangat terkenal oleh penduduk langit ahlus sama. Ya, kalau mereka sudah berdoa, ya, doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini mungkin nggak banyak yang kenal, nggak viral, nggak punya media sosial, nggak punya IG, nggak pernah tampil di televisi, gitu. Tapi kalau dia sudah mengangkat kedua tangannya, ya Rob, meminta kepada Allah, orang ini dikabulkan semua permintaannya. Nah, kita diminta untuk senantiasa membersamai orang-orang baik dan bersamanya itu dengan kesabaran. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 2 ayat, 2 dalil ayat terkait dengan tema kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan terkait dengan hadis yang lumayan banyak, ada 15 yang menguatkan, menekankan kita untuk membersamai orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang berilmu, untuk kita bisa belajar kepada mereka. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, masih ada waktu kita bisa untuk berdiskusi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kajian untuk menjelaskan tentang satu surah Al-Kahfi, 3 ayat, ayat 28, 60 dan ayat 66. 60 sampai 66 sebenarnya rangkaiannya ya Ustaz ya. 60 sampai 66 tapi bukan fokus tadi. Dan alhamdulillah kita ini maknanya sangat dalam sekali di dalam hadis ini. Pesan dari ini adalah pesan 2 dalil ini adalah dalil yang disebutkan dari Al-Kahfi itu adalah isi dari bab 45 Riyadhus Shalihin ini. Yaitu pertama tentang keselamatan dan kemuliaan seseorang yang ada di dunia ini sangat dipengaruhi oleh siapa yang ia cintai, siapa yang ia gauli, pergaulan sesama hidupnya. Jadi kalau dia tadi saya katakan pertama dengan orang mancing, teman mancing ya kita akan ikutan mancing terus ya gitu. Ya tapi bukan mengatakan mancing itu jelek tidak. Ya, artinya bahwa kebiasaan itu akan mengaruhi. Ya, tadi dikisahkan oleh Nabiullah Musa ketemu orang soleh yang namanya Yusa bin Nun. Itu tempat diminta untuk bertemu dan akhirnya diajarin tentang kesabaran.
ke dalam perjalanannya tadi. Dan itu satu contoh yang jelas. Dan kemana yang mengarahkan perjalanannya, kunjungannya, ini menjadi satu contoh bahwa ketika diberikan pelajaran dengan tingkat kesabaran yang tinggi, maka akan ada makna di balik itu. Dan kita akan terbimbing. Oleh karena itu, insya Allah, kajian kita termasuk bagian amal ibadah. Dalam forum ini memberikan kita satu pencerahan bahwa kita duduk bersama, membahas bersama ini akan mendapatkan makna yang sangat baik untuk tuntunan kehidupan kita sehari. Bapak Ibu yang terhormati Allah, maka kita sudah waktunya untuk diskusi. Kami persilakan bila ada Bapak Ibu yang ingin didiskusikan seputar dengan bab yang sedang kita bahas ini. Jadi eh, bergaul atau berteman dengan orang-orang yang bisa membawa kebaikan. Kami persilakan bisa bertanya langsung atau melalui chat Zoom ini. Monggo silakan. Kayaknya tidak menarik ya babnya ya gitu. Padahal ini sebenarnya mana yang sangat dalam. Ustaz, izin. Eh, kita makanya kita ada euforia kalau di Indonesia itu kata Habib. Ini banyak yang menyebutkan Habib, 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 Habib. Keturunan siapa nih sebenarnya Habibnya gitu. Betulkah Habib? Betul. Kita tidak tahu gitu silsilahnya. Dan saat ini dianggap bahwa mereka adalah orang-orang berilmu. Dan makanya dengan saya tadi berpikirnya dengan makna yang kita bahas tadi, apakah ini mencerminkan yang dikejar oleh saudara-saudara kita adalah mencari orang-orang yang berilmu tadi. Karena identik yang orang-orang yang dinyatakan sebagai habaib atau tabiin dan sebagainya tadi orang yang berilmu dan euforia dari umat Islam di Indonesia itu mengarah ke sana. Bahkan juga cenderung ke tempat-tempat ziarah. Tetapi tempat ziarahnya ya contohnya mungkin yang disesuaikan oleh contoh Rasul ya. Ada tempat-tempat yang dimuliakan seperti di masjid atau yang lain. Tapi ada beberapa ke tempat-tempat yang lain yang melimpang dari hal-hal itu. Nah, euforia yang ada di Indonesia seperti mengatakan bahwa ada Habib A, Habib B, Habib C ini apakah termasuk bagian ini? Dan karena ini memang untuk tumbuh di apa namanya di masyarakat dan kemudian juga termasuk ada kiai, ada ulama gitu ya karena memang dia sering muncul di media sosial dan lain-lain. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu, bikin kalau dalam eh, hal ini pergaulan kita adalah arahan dari orang tua sebenarnya. Ada orang tua yang tidak eh, memprioritaskan anak saya bergaul dengan siapa ini. Abe lah, gitu, dibiarkan saja. Dan kemudian karena mungkin barangkali juga karena bosan menegur. Jangan berteman dengan ini, jangan berteman dengan itu. Kesannya seperti membatasi, apalagi generasi Gen Y atau generasi Z sebelumnya itu merasa bahwa dia lebih tahu. Nah, tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan ini di akhirat nanti seperti apa bila dia gagal mengarahkan harus berteman dalam pergaulan itu dengan orang yang seperti apa. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, Allahu a'lam. Bismillah. Eh, jadi eh, kita wajib berhusnuzan, berbaik sangka, manakala saudara kita, teman-teman kita, rekan kerja kita, mereka senang ya dengan tadi para kiai, para habaib, orang-orang soleh. Kita nggak boleh eh, apa namanya berburuk sangka kepada mereka-mereka. Selama mereka adalah orang mukmin, orang bertakwa, ya nggak harus beriman apa namanya, nggak harus dengan iman yang tinggi. Selama itu mereka adalah orang-orang beriman biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin ya derajatnya di bawah kita, ya, tapi dia beriman, ya. Nah ini kita diperintahkan untuk eh, bersilaturahmi, berziarah,
bertemu, datang ke rumahnya, duduk bersama dengan mereka. Kita berhusnuzon terhadap orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nggak mempermasalahkan terkait dengan identitas, apakah orang berilmu, kiai, habaib, dan lain sebagainya. Selama dia adalah orang beriman, ya kita bisa belajar dari mereka, kita bisa menimba ilmu dari mereka, dari siapapun, bahkan dari orang tadi yang derajatnya mungkin di bawah kita, tapi kita bisa belajar dari mereka. Nanti dalam hadis-hadis ini akan kita kupas satu persatu. Bentuknya seperti apa dan pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW atau Rasul menceritakan. Nanti kita akan bahas satu. Karena hadisnya lumayan panjang sesuai dengan tadi temanya. Ya, temanya tadi adalah ziaratu ahlil khair. Berziarah ahlil khair kepada orang-orang baik. Ya, bisa orang berilmu, orang soleh. Tadi ada orang yang di bawah statusnya di bawah kita, derajatnya di bawah kita. Kita ziarah tetap. Ya, jangan merasa karena kita ya orang berilmu, orang yang datang kepada kita. Enggak. Ya. Nah, ini juga harus diperbaiki akhlak model seperti ini. Orang-orang yang misalkan atasan datanglah kepada bawahannya, nggak ada masalah. Jangan nunggu bawahan datang ke atasan. Ya, tapi dari atasan datang kepada bawahannya. Gitu. Dari orang yang berilmu datang kepada murid-muridnya. Ya, guru datang kepada murid-muridnya. Nggak masalah. Itu merupakan pelajaran yang berarti buat murid-muridnya juga. Dan pelajaran juga buat gurunya, jangan merasa tadi karena seorang guru ilmunya lebih tinggi daripada muridnya, pantasnya dia merasa bahwa muridnya lah yang harus datang kepadanya. Nggak boleh begitu. Nah, kita dalam belajar, kita perbaiki ini semuanya. Kita datang ke siapapun, orang-orang baik, kita mengambil ilmu dari mereka, kita mengambil berkah dari mereka. Ya, nanti dari hadis-hadis yang akan kita kaji satu persatu, insya Allah tadi eh, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yai bisa kita urai satu persatu dengan dalil-dalil dasar-dasar dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mungkin ini sebagai tanggapan awal gitu ya, Pak Yai. Nanti ada kisah-kisahnya, insya Allah kita akan lanjutkan. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih Ustadz. Ini yang mancing saja supaya ada yang Ya, segera bertanya. Terserah, ternyata ada nih yang bertanya. Yang pertama dari Pak Zeni Zainal Mutakin yang lewat chat Zoom dan ada juga yang angkat tangan Ibu Emma Mia Fiaza. Sebelum Bu Emma saya bacakan dulu pertanyaan dari Pak Zeni Zainal. Mohon penjelasan Ustadz di surah Al-Imran 169. Allah berfirman bahwa orang-orang yang gugur di jalannya itu tidak mati, melainkan hidup di sisi Tuhan dan mendapatkan rezeki. Mereka mendapatkan karunia dan kebahagiaan di alam barzah. Nah, berdasarkan ayat ini yang akhirnya banyaklah menziarahi kuburan dan melakukan tawasul-tawasul itu. Ustaz. Nah, ini mohon penjelasannya. Dan kemudian yang kedua, monggo Bu Emma biasa bisa bertanya langsung. Silakan Bu Emma. Bu Emma, silahkan Bu Emma. Baik, Pak Sakri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Pak Ustadz, tidak menyalakan kamera. Nggak apa-apa, monggo. Ini saya tadi sangat mendengarnya anak bayi dibunuh, ternyata itu tadi. Nanti anak itu kalau sudah besar nanti akan durhaka kepada orang tuanya. Itu adalah gini, apakah bisa saya menginikan ke diri saya sendiri gitu Pak Ustadz? Karena anak saya dua-duanya masih bayi meninggal. Apakah itu nanti? Apakah bolehkah saya anggap bahwa itu adalah kalau dia besar dia akan durhaka kepada orang tuanya? Apa begitu kan? Atau saya harus
mohon pada Allah baik sangka bahwa Allah itu maha baik bagi saya, sehingga anak saya tidak berumur panjang. Itu saja Pak Ustaz. Bolehkah saya beranggapan bahwa kalau anak saya besar nanti dia akan durhaka kepada orang tuanya, ataukah ada rencana lain yang saya tidak tahu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini masih kecil ya meninggalnya nih. Nah, ini maksudnya itu apakah membawa kebaikan atau apa begitu Ustaz maksudnya ya? Saya kata kurang paham karena putus-putus suaranya. Oke, mohon penjelasan ditambah lagi dengan pertanyaan. Oke, ada penegasan lagi Bu Emma, monggo supaya lebih Ya jelas itu, pertanyaan. ya apa Ya, seperti itu, masih kecil, umur 1 tahun sama umur 1 bulan Pak Ustadz. Oh, ya. gitu. Baik, baik. Yes, matur Sudah suwun. tidak panjang, jadi udah meninggal dua-duanya anak perempuan saya. Ini kan. Ya. Terima Oke, kasih. monggo. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma ja'alhuma faratan wa zuhran liwalidayhima wa syafi'an mujaban. Ya Allah, jadikanlah kedua anak yang diwafatkan tadi sebagai pahala yang didahulukan dan simpanan bagi kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil anak-anak kita yang tidak berdosa, doanya berbeda dengan orang-orang yang sudah dewasa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tadi, Allahumma ja'alhu, atau tadi berdua ya, Allahumma ja'alhuma faratan wa zuhran. Ya Allah, jadikanlah keduanya ini sebagai pahala dan simpanan. Jadi perlu berbahagia ya kepada orang tua yang anaknya telah mendahului. Kenapa? Karena anaknya ini tidak menjadi masalah nanti di akhirat. Justru dia menjadi simpanan, tabungan. Ya, faratan wa zuhran, pahala yang didahulukan. Ya. Berbeda dengan orang yang besar, orang yang sudah balik, akil balik, yang sudah ada taklif. Doa kita kepada mereka, Allahumma ghfir lahu, ampunilah dia. Kenapa? Bisa jadi dia melakukan kesalahan kepada kita. Tapi kalau anak nggak punya kesalahan, nggak punya dosa, justru dia nanti akan memberikan syafaat, menjadi penolong kita, memberikan tebusan kepada kita, menjadi simpanan kita. Yaitu berbahagia orang-orang yang mungkin di dunia ini tadi Ibu Emma sedih ya. Semua orang sedih, semua orang bersedih ditinggal keluarganya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, semua sedih. Itu manusiawi, itu tabiat sudah. Tapi yang perlu kita pahami bukan kesedihannya, tapi apa yang telah dilakukan, karena ini tidak pernah melakukan kesalahan, ya, tidak ada dosa. Justru mereka-mereka yang telah dipanggil dulu ini akan menjadi simpanan, akan menjadi pahala bagi kedua orang tuanya. Makanya kita berdoanya itu bukan Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah mereka, enggak. Karena mereka nggak punya salah. Ya, tapi Allahumma ja'alhu faratan wa zuhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah sebagai pahala dan simpanan untuk kedua orang tuanya nanti. Gitu. Begitu juga kalau kita ingin doa kita mustajab, minta doalah kepada anak kecil yang belum balik. Kenapa? Karena nggak punya salah. Dia berbuat salah, dia bandel, nggak dicatat sama Allah sebagai sebuah kesalahan. Kenapa? Karena belum balik, belum akil. Nah ini berbahagialah buat ibunda, ayahanda, ya, bahwa
anak-anak yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi simpanan, menjadi tabungan nanti di akhirat bagi kedua orang tuanya. Akan memberikan syafaat yang dikabulkan doanya. Ya. Di sini disebutkan dalam riwayat hadisnya seperti itu. Ditambah lagi doanya, ya Allah, beratkanlah timbangan amal kedua orang tuanya dengan musibah ini. Dan agungkanlah pahala bagi kedua orang tuanya. Kumpulkanlah mereka bersama orang-orang mukmin, orang-orang yang saleh. Jadikanlah mereka dalam peliharaan Nabiullah Ibrahim dan pelihara mereka dengan rahmat-Mu dari siksa neraka. Nah, ini Rasulullah SAW mengajarkan doa ini untuk anak-anak yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masih kecil. Jadi ini yang Rasulullah SAW juga lakukan. Anak-anaknya kan wafat pada kecil, yang laki-laki. Ya, Al-Qasim, Ibrahim wafat pada ketika mereka masih kecil. Jadi ketika mereka belum dewasa, justru ini menjadi tabungan buat kedua orang tuanya. Demikian Bu Emma. Adapun tadi pertanyaan dari Pak Zeni yang Pak Zen, berkaitan dengan ziarah Zeni Zainal tawasul. Muttaqin terkait firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyan 'inda rabbihim yurzaqun. Ali Imran 169. Ya, maknanya sudah sangat jelas. Orang yang syahid mati di jalan Allah, mereka tidak mati, mereka hidup bersama karunia Allah. Mereka mendapatkan yurzakun, rizki di alam barzakh. Ini sudah tidak menjadi permasalahan, bahkan saudara-saudara kita yang saat ini uji coba di perang di Gaza, ya mengalaminya di depan mata mereka. Sudah bertahun-tahun syahid, sudah bertahun-tahun gugur, ya ketika dikebumikan kemudian ingin dipindahkan karena ketika dikuburkan itu masih kuburan sementara, ingin dipindahkan ke pekuburan massal. Ketika dipindahkan jasadnya masih utuh, darahnya juga masih mengalir gitu ya. Jadi seakan-akan baru kemarin wafatnya, dan tercium semerbak bau kasturi yang menjadi aromanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yurzakun, mereka diberikan rezeki, ya, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini apakah berdasarkan ayat ini menziarahi kubur dan melakukan tawasul boleh? Nah, ini dua hal yang berbeda, ya. Dua hal yang berbeda. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah kubur, benar. Tidak salah, benar. 100% benar. Kita ziarah kubur artinya kita ingat mati. Karena kita akan memasuki alam yang ketiga. Ya, yaitu alam yang ketiga, betul. Alam kubur. Nah, satu alam yang masanya lebih panjang daripada alam dunia. Kita hidup 60-70 tahun. Ya, di dunia 60-70 tahun. Sebelumnya kita di alam janin, alam rahim hanya sekitar 9 bulan. 9 sampai 9 bulan, ada yang 10 bulan. Bahkan maksimal ada yang 4 tahun, tapi itu sangat jarang. Kebanyakan 9 bulan atau 8 bulan yang prematur. Itu hidup di alam janin. Di alam dunia paling 60-70 tahun. Lebih dari itu bonus. Tapi di alam barzakh, alam kubur, itu paling lama. Sampai hari kiamat. Orang yang dikubur sejak zaman Nabi Adam, ini masih dalam alam kubur. Ya, walaupun jasadnya sudah berada dengan tanah, tapi mereka hidup di alam kubur. Ya, berbeda dengan jasad kita saat ini di dunia. Jasad kita ketika di alam rahim, ya, rohnya ada, kita juga rohnya ada. Di alam kubur begitu juga rohnya ada. Jasadnya tidak mungkin kembali kepada tanah, tapi rohnya tetap ada. Itu sampai nanti hari yang ditentukan, yaitu
hari kiamat. Kita diminta untuk ziarah kubur untuk mengingat mati. Kita pasti mati. Orang yang membunuh orang-orang Palestina itu pasti juga mati. Ya, jadi nggak ada yang di hidup dunia ini abadi, nggak ada. Semuanya pasti mati. Oleh karena itu, saudara-saudara kita di sana, bumi Palestina itu nggak bakalan keluar dari tanah air mereka, karena mereka ingin mati di tanah air mereka, membela tanah air mereka. Sampai akhir hayat mereka, sampai tetes darah penghabisan, mereka akan tetap bersama di dalam tanah air mereka, membela dan mereka ingin meraih kemerdekaan dari penjajah. Begitu pula kita. Ketika kita dulu dijajah, kita nggak ingin keluar, kita ingin mempertahankan, bahkan sampai nyawa kita menjadi taruhannya. Alhamdulillah kita saat ini sudah merdeka, kita punya tugas untuk bisa memerdekakan saudara-saudara kita yang masih terjajah dan terzalimi. Terkait dengan ziarah kubur, ini adalah sebuah syariat, sebuah perintah yang bisa kita lakukan. Adapun melakukan tawasul, ya tawasul ini beda lagi. Ada tawasul yang boleh, ada tawasul yang diperselisihkan. Tawasul yang boleh itu ada 3. Tawasul yang boleh. Tawasul artinya nitip apa ya? Nitip doa lah kayak gitu ya. Kalau pada orang yang soleh masih hidup, nanti kita akan kaji di hadis ini ada nanti. Kita misalkan Pak Yai, kita bilang Pak Yai tolong doakan saya. Gitu. Atau yang kemarin pergi haji, kita minta tolong titip doa ya nanti ketika di multazam, ketika di Raudhah gitu, ketika di Masjidil Haram, tolong doakan kami. Nah itu boleh, menitip doa, tawasul, ya, nitip doa. Atau kita nitip, bukan nitip, kita menyebutkan. Nah, tapi ini yang apa namanya diperselisihkan. Kita menyebutkan yang mutafak, yang disepakati bolehnya, kita menyebutkan amal baik kita, amal soleh kita. Kita bertawasul dengan itu boleh. Misalkan kita habis melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Dalam doa kita, ya Allah, jadikanlah perbuatan baik tadi itu sebagai tawasul kita, antara kita untuk diijabah. Itu boleh. Jadi bertawasul dengan amal kebaikan kita. Nah, adapun yang diperselisihkan adalah bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ya, diperselisihkan pendapatnya. Hukumnya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, kalau diperselisihkan jangan kita bikin rumit. Ya, kita mau pilih yang mana silahkan. Jangan diperumit mana apalagi sampai menjauhi mereka. Tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ya, jadi kita datang ke kuburan, yang boleh adalah kita mendoakan ahli kubur. Ya, yang boleh. Ya. Ya Allah, Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah mereka yang ada di ahli kubur. Kita mendoakan. Nah, yang diperselisihkan ketika kita datang ziarah kubur, kita minta, kalau kita minta kepada ahli kubur, nggak boleh. Ya, minta kepada ahli kubur nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah meninggal, nggak boleh. Tapi kalau kita mintanya begini, ya Allah dengan hasanah, dengan kesolehan ahli kubur ini, kesolehannya ya, kabulkan doa. Nah itu yang diperselisihkan, dan ini yang disebut dengan tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal. Tapi kalau kita minta kepada ahli kubur, nah itu nggak boleh, karena kita minta hanya kepada Allah. Jadi perlu ini kan dibatasi mana yang benar-benar disepakati kebolehannya, mana yang diperselisihkan, dan mana yang benar-benar dilarang. Begitu. Saya ulangi lagi terkait dengan tadi ziarah kubur, saya paham maksudnya. Ziarah kubur itu hukum aslinya boleh, gitu ya. Pernah tidak diperbolehkan, tapi sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya. Ziarah kubur boleh. Mendoakan mendoakan ahli kubur sangat dibutuhkan oleh ahli kubur. Nah, gitu. Adapun yang diperselisihkan ketika dikubur, mendoakan dengan cara, ya Allah,
dengan kesolehan ahli kubur ini kabulkan doa kami. Nah, ini perselisihkan. Dengan tawasul amal solehnya ahli kubur. Ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau saya cenderung pribadi nggak masalah, gitu. Tapi ada yang tidak membolehkan juga silakan aja nggak masalah. Tapi yang dilarang adalah ya Allah minta kepada ahli kubur. Nah ini nggak boleh. Mintanya kepada ahli kubur nggak boleh. Ya perlu diperhatikan. Minta kepada kenapa? Dia ahli kubur belum tentu selamat. Kita kan hanya ngelihat di luarnya. Cuma ahli kubur belum tentu selamat. Ya minta hanya kepada Allah Subhanahu. Tapi nggak boleh kita minta kepada ahli kubur. Demikian. Wah, udah kelewatan banyak nih. Alhamdulillah, Maaf terima ya. kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya. Cerah ya Ustadz Pak Zaini, nggih. Alhamdulillah, bahwa ziarah kubur itu adalah amalan yang dianjurkan, secara hukum dibolehkan. Namun tawasul hanya kepada Allah. Jadi nggak ada tawasul kepada ahli kubur. Gitu. Jadi kalaupun minta didoakan ahli surga orang soleh, itu ya ketika masih hidup datanglah untuk memohon doa bersama. Nanti gitu. Kemudian tidak bisa tawasul yang orang meninggal. Itu yang memang ada perdebatan-perdebatan, ada yang disepakati hanya ada tawasulnya ya atas nama Allah. Tapi yang diperdebatkan itu yang menggunakan yang ahli kubur tadi menyebutkan dan sebagainya. Ini yang harus dipilah. Nah, ini kita harus hati-hati. Yang intinya bahwa kita jangan mengkultuskan selain Allah gitu. Itu kira-kira Pak penjelasannya. Alhamdulillah ini sudah menjadikan untuk kita semua dan kita akan bisa amalkan dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah. Saya kira demikian. Ini sudah jam 08.41. Kita akhiri perjumpaan kita. Sebelum kita akhiri, mohon dibimbing sama ayat kita untuk berdoa. Kita Al-Fatihah. mendapatkan ridha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك Ya. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih demikian kajian kita bersama pada pagi hari ini dan kita sudah membedah dua dalil yang mendasari bab 45 ini dan insya Allah kita akan bahas tentang hadis-hadis cukup banyak hadis pada bab 45-nya sekitar 15 dan ini akan memberikan contoh-contoh yang baik bagaimana nanti bisa membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan jangan lupa kita bergabung lagi pada Kamis minggu depan pada jam yang sama. Terima kasih atas keterlibatan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan salah. Akhiri Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak Ibu Sama-sama. sekalian. Jumpa lagi pada Kamis minggu depan pada Insya jam Allah. yang sama. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.